Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Gimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap untuk menjalani seleksi masuk perguruan tinggi jalur yang pertama, yaitu jalur SNMPTN? Siap dong ya pastinya. Nah, perlu kalian ketahui juga ya teman-teman bahwa pada saat SNMPTN itu pasti nggak terlepas nih sama yang namanya memilih jurusan. Perkara memilih jurusan ya. Oke, aku tuh kemarin lihat di websitenya LTMPT itu ternyata udah ada pengumuman terkait teknis memilih jurusan atau program studi khusus untuk yang mengikuti jalur SNMPTN. Bagi teman-teman yang sudah ditetapkan sebagai siswa eligible, pastinya harus memperhatikan banget ya aturan terkait pemilihan jurusan ini. Adapun aturan pemilihan jurusan atau program studi pada SNMPTN tahun 2022, yakni yang pertama, setiap siswa itu dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, maksudnya kalian itu diberi kesempatan untuk memilih 2 pilihan jurusan. Nah, kedua pilihan jurusan itu boleh dari 2 PTN yang berbeda, boleh juga dari 1 PTN yang sama. Nah, contohnya yang memilih 2 prodi yang sama dengan PTN yang berbeda seperti ini. Ada seorang peserta SNMPTN, dia kan punya kesempatan memilih 2 pilihan. Nah, di pilihan pertama dia mengisi prodi kedokteran UGM. Ya. Terus yang ada di pilihan keduanya itu dia memilih kedokteran Undip. Dia mengisi prodinya kan sama ya, sama-sama kedokteran. Tetapi di 2 PTN yang berbeda yaitu UGM dan Undip. Nah, seperti itu contohnya, itu boleh. Selanjutnya bisa juga memilih prodi yang berbeda di PTN yang sama. Seperti misalnya di pilihan pertama, Rizky memilih mengisi prodi teknik sipil UGM. Di pilihan kedua, Rizky memilih prodi teknik elektro di UGM juga. Nah, itu kan beda prodi, tapi di PTN yang sama, yaitu sama-sama di UGM. Prodinya prodi berbeda, yaitu teknik sipil dan juga teknik elektro. Itu juga boleh. Yang nggak boleh itu kalian memilih 2 prodi yang sama di PTN yang sama juga. Jadi misalnya di pilihan pertama itu kalian memilih keperawatan UI. Di pilihan keduanya kalian juga mengisi keperawatan UI juga. Saking pengennya masuk keperawatan UI sampai-sampai itu diisiin ke pilihan satu dan juga pilihan keduanya. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen banget masuk ke satu jurusan itu aja dan kalian ikut SNMPTN, kalian itu bisa mengisi satu pilihan saja. Jadi di pilihan keduanya itu boleh dikosongin. Aturan yang kedua yakni jika memilih 2 program studi, maka salah satu pilihannya itu berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asal teman-teman. Maksudnya misalnya tuh ada peserta SNMPTN asal sekolahnya itu dari Magelang ya. Magelang kan itu provinsinya Jawa Tengah ya. Nah, di SNMPTN dia tuh pengen banget milih UGM. Sedangkan UGM itu kan masuk ke Jogja. Magelang sama Jogja kan beda provinsi ya. Magelang di Jawa Tengah, Jogja ya provinsinya Jogja sendiri gitu. Nah, anak ini tuh masih bisa untuk memilih UGM, tetapi pilihan yang satunya itu harus PTN yang seprovinsi, yakni berprovinsi di Jawa Tengah, misalnya kayak UNS. Jadi perlu diingat kalau misalnya milih mengisi 2 pilihan, maka satu pilihan PTN itu harus satu provinsi dengan sekolah asal. Nah, satunya lagi bebas mau dimanapun. Aturan yang selanjutnya dari LTMPT yaitu jika memilih satu program studi saja, maka dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, seperti yang tadi udah aku sebutkan, bahwasannya peserta SNMPTN itu boleh memilih satu pilihan saja. Jadi nggak harus 2, satu aja boleh. Dan kalau satu itu, kalian tuh bebas mau di mana aja. Tidak terikat dengan provinsi kalau cuma memilih satu pilihan saja. Aturan yang selanjutnya yaitu disarankan tidak lintas minat. Nah, ini ada pengecualian ya, jadi itu tergantung dengan ketentuan PTN yang dituju. LTMPT menyarankan kepada peserta yang mengikuti SNMPTN untuk tidak mengambil jurusan yang berbeda rumpun dengan jurusan teman-teman di SMA-nya atau di SMK-nya. Nah, hal tersebut itu dikarenakan dalam SNMPTN itu aspek penilaian utamanya kan aspek nilai ya, nilai dari rapot gitu.
Kalau kalian ngambil jurusan kuliah yang tidak serumpun dengan jurusan kalian di SMA-nya, maka ada nilai yang kosong. Maksudnya, misalnya nih, kalian tuh anak IPA. Mata pelajaran peminatan IPA kan itu ada fisika, ada kimia, dan juga ada biologi kan ya. Nah, tapi anak IPA ini tuh mau ngambil jurusan ilmu komunikasi di SNMPTN. Sedangkan kita tahu ya ilmu komunikasi itu masuk ke rumpun soshum. Nah, itu artinya aspek penilaian rapot untuk jalur jurusan ilmu komunikasi itu kan ya mapel-mapel soshum ya, kayak ekonomi, geografi, dan juga sosiologi. Nah, seandainya anak IPA ini tuh diseleksi, maka dia tidak memiliki nilai tersebut, tidak memiliki nilai ekonomi, tidak memiliki nilai sosiologi, dan juga nilai geografi. Ya, karena kan dia anak IPA ya, maka punyanya ya fisika, kimia, biologi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi dia tuh nilainya kosong, nilai sosiologi, ekonomi, dan geografinya gitu. Kalau nilainya kosong, tentunya poin yang didapatkan juga takutnya akan kalah saing gitu dengan yang lain. Maksudnya ya memiliki kesempatan gagal yang lebih tinggi, itu artinya ya. Kecuali kalau dari pihak PTN-nya itu mempersilahkan untuk linjur, itu beda ceritanya. Nah, maka dari itu cari amannya jangan linjur dulu ya di SNMPTN. Seandainya kalian itu pengen linjur dengan aman gitu ya, maka cobalah di SBMPTN, di UTBK SBMPTN. Karena kalau di SBMPTN itu kan tes lagi ya. Nah, itu lebih aman lah kalau untuk linjur. Tetapi di SBMPTN itu juga nggak semua jurusan bisa dilinjur. Jadi ada beberapa yang memang harus linear gitu dengan jurusan di SMA-nya. Lah Kak, bagaimana cara mengetahui apakah jurusan itu menerima linjur atau enggak? Nah, cara mengetahuinya itu besok ya. Besok pas kalian itu milih prodi sewaktu SNMPTN. Iya, pas pendaftarannya itu. Jadi di setiap prodi nanti waktu pendaftarannya itu ada kayak kriteria jurusan di SMA, kriteria jurusan SMA buat yang diterima gitu atau persyaratannya. Kayak misalnya kalau nanti jurusan olahraga itu terima IPA, IPS, itu nanti ada informasinya kalau kalian itu pada saat itu ya, pada saat pendaftaran SNMPTN. Terus kalau kedokteran itu murni dari IPA aja nerimanya, begitu. Besok tuh ada ya teman-teman, ada kriteria-kriteria asal jurusan SMA itu nanti akan ada sewaktu kalian itu mengisi jurusan pas pendaftaran SNMPTN. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir, nggak usah pusing, besok ada ya. Tinggal pastinya diperhatikan. Oh ya, saran aku tuh kalian harus memperhatikan step by step dan juga ketentuan-ketentuan yang ada. Karena kalau misalnya kalian tuh langgar ketentuan dari LTMPT, kalian itu bisa didiskualifikasi. Nah, aturan itu tuh nggak main-main ya teman-teman. Banyak tahun lalu itu banyak yang didiskualifikasi karena tidak mengikuti aturan yang disebutkan oleh LTMPT. Untuk itu aku wanti-wanti dari awal, kalian itu yang teliti dan juga hati-hati ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Ya pasti kan masa-masa kelas 12 ini pasti capek banget ya. Tapi tuh kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, tidur yang cukup, dan juga tetap semangat. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Oh ya, informasi yang aku sampaikan ini tuh bersumber dari websitenya LTMPT ya. Jadi itu bisa dipastikan bahwa yang aku sampaikan tadi itu bukan berita bohong. Karena aku tuh lihat ketentuan atau pengumuman itu di websitenya LTMPT. Nah, kalau kalian mau ngecek apa yang aku sampaikan tadi itu, kalian bisa buka website LTMPT di menu SNMPTN, lalu scroll ke bawah. Itu nanti kan ada tulisan ketentuan pemilihan program studi. Nah, di situ dia. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan. Banyak kekurangan, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.